Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Alfi Astuti, NIM 2004 0111100109. Di sini saya akan membacakan sebuah kitab berjudul Risalah Al-Jami'ah wa Taqdiro An-Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad bin Al-Habsi. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdulillah yufakil ni'am waliyaku fil umuzidan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Puji syukur kepada Allah Ta'ala hingga saat ini diberi nikmat sehat, nikmat iman dan kekuatan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Alaihi Wasallam, ilmi faridatun alal kulli muslimin muslimah. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Qala Rasulullah Alaihi Wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fiha ilma salakallahu bihi tariqa ilal jannah. Mencari ilmu, barang siapa yang niat berpindah untuk mencari ilmu, maka baginya Allah Ta'ala memudahkan jalan menuju surga. Wa ba'duhu fahadihi masailu muhtasarati min ba'di kutubi hujat Islam al-Ghazalil Ghalib man arafa wal alimal biha narjula minallahi an takuna min alaihi ilmiyal tariqa tab'adin. Ini adalah masalah-masalah tentang ba'dal kutub, dan barang siapa mengetahui dan mengamalkannya, maka kita mengharap pada Allah Ta'ala untuk dijadikan sebagai ahli ilmu yang dohir maupun batin. Arkanu Islam, rukun Islam. Arkanu Islam khamsatun, rukun Islam ada 5. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sahadat, bersaksi kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, mendirikan sholat. Barang siapa yang mengaku Islam tapi tidak sholat, maka fawa akta, tidak diterima Islamnya. Sholat adalah kewajiban bagi semua umat Islam dan semua umat Islam. Wa ita'ul zakati, memberi zakat. Zakat terdiri dari 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Wassomu Ramadan, puasa Ramadan. Wal hajjul baitil man istata'a ilal sabilah, ma'ikhlas wal tasjid, naik haji bagi seseorang yang mampu mengerjakannya. Siapakah orang yang mampu mengerjakannya? Yaitu orang yang mampu dalam segi harta, kekuatan, dan segi akalnya, dengan ikhlas dan membenarkan bahwa hajinya untuk Allah Ta'ala. Faman lam yakunul mukhlisan, barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwal munafik, maka ia termasuk orang yang munafik. Waman layakum faman laku yakun musadaqah bil qalbi fahuwal kafirun. Barang siapa tidak membenarkan rukun Islam, maka ia termasuk orang yang kafir. Qawaidul aqaid, wa aslul iman, adapun rukun imam, an tataqida annallahu ta'ala mawjudun wa ana ta'ala mawjudun in la syariqa lahu wa la mislahu wa la sibha lahu laisha kamislihi syai'un wa huwal sami'un basyir. Barang siapa bahwa ia percaya, yang pertama,
percaya meyakini bahwa Allah itu ada dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang menyerupainya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang Maha melihat dan Maha mendengar. Khalaqati wal ardo wa khalaqal maut wal hayat wal ta'at wal maksiyat was saha wal saquma wal jami'a kaun wa maji. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, Allah yang menciptakan ketaatan dan menciptakan maksiat, Allah yang menciptakan sehat dan sakit dan semua yang ada di dalam bumi ini. Wa khalaqa wa a'maluhu wa qaddara arzaqakum wa jallahum la tarjidu wa la tanqusa. Dan Allah Ta'ala yang mengira-ngira rezeki mereka dan ajal mereka, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang bagi mereka. Wala tahdusu hadisu ilal biqada'ihi wal qadarihi wa iradati. Dan tidak ada perkara baru kecuali dengan kekuasaan dan kehendaknya. Waman hu ta'ala hayyun alimun muridun qaridun mutakallimun sami'un basyir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala hidup, maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa, zat yang maha berfirman, maha mendengar dan maha melihat. Ya'lamu hainatal ayun ahyun wa ma tuhfil sudur. Yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang ada di dalam hati. Wa ya'lamu sarawata'a. Dan dia yang mengetahui perkara rahasia dan terang. Khalil kullil syai'. Dan menciptakan semua makhluk. Wa huwal wahidul qahar. Dan ia adalah zat yang Maha Esa. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ilal jami'ati khaliq. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai utusannya kepada seluruh makhluk. Lihidayatihim, memberi hidayah, wal litakmilil ma'asihim wa ma'adihim, dan menyempurnakan kekuasaannya. Wa ayyaduhu bil mu'jizatil dhahirah, dan di tangannya ada mukjizat yang jelas. Wa anahu alaihi salatu wassalam sadiqa fil jami'ah ja'ima ajbahi minna ta'ala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW orang yang benar di setiap apa yang diceritakan benar dari Allah. Minal syirat, seperti syirat atau jalan yang lurus, wal mizan, hari pertimbangan, wal qadiral dalik min umuril lajiratil wal baraj, dan perkara-perkara akhirat dan alam barzah, wa min suwalil maliqa wal adabil qarib wan na'im, dari soal-soal dua malaikat dan azab kubur dan nikmat kubur. Wadal Quran wal jami'al kutubi ilaihi muzallah haqqu wal malaika haqqu wal jannah haqqun wal nar haqqun wal jami'ah maja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab Allah yang diturunkan itu benar, malaikat benar, surga benar,
neraka benar, dan semua yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar. Fi furdi wudu, fardu wudu. Fardu wudu sitatun, fardu wudu ada 6. Awal, niat. Asani, kuslul wajhi, membasuh wajah. Aslisu, yusul yadihi ilal mirtaqon, membasuh tangan sampai siku-siku. Ar-rabi'u mashus syai'in min basarati rasil wa ashar fil hada, menghusap sebagian rambut atau kepala dari batas ujungnya rambut. Khamis, fusul rolani ma'al kabah, membasuh kaki sampai mata kaki. As-sadisu tertib ala hadithil kafi, tertib. Mandi junub. Wa in kana alaihi janabah min mujamma'ati au juhil mani binahmi au gorib. Adapun ketika kita kita berjima keluar mani ketika tidur atau selain tidur, lizi mau guslul jamil badani ma'aniyatil raf'il janabah, membasuh semua badan dengan niat menghilangkan hadas besar. Nawaqidul wudu, perkara yang merusak wudu. Wayan kidul wudu, al-khariju min ahadi sabila qabul awi dubur alal makanah, perkara yang keluar dari salah satu jalan dua, kubul maupun dubur pada jalannya. Zawalul akhli binami au qarihi illa nama mumakani makatahu min ard, dengan sebab tidur atau selain tidur, kecuali tidur yang tidak berubah dari tempat duduknya. Masuk kubulil al-dubur adami minhu au min qarihi bil balail wal budu nil aswabihi kabiron kanal aswabir wallahu mastah, memegang dubur ataupun dubul manusia dengan telapak tangan dan jari tangan, baik besar maupun kecil, meskipun anaknya ataupun mayit. Al-tiqa'un basarata rajuli wa mra'ati al-kabira al-ajnabihi billal ha'il illa dhufu aw sa'ar aw sina fa'alla yanqudu, bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan saudara tanpa penghalang kecuali rambut atau gigi, maka tidak batal hukumnya. Fardu salat, al-niyatu wa takbirul ihram ma'an niyat wa qira fatihah bil basmalah wa tasdida arba'al asyrah wal ijrajil dadimil ta walan syafil fa'iyyatil tarun summa rukun wa yajibun an yanhani bihassu tanawura hatta khula raqbata wa yadima fihi wujubah hatta taskuna atraun summa ihtidal wa yadma'in fihi wujub summa sujudal maratan wal
wal julusul bayan sajadan wa yajma'in wujubal fiqul wa yafil alu fil ra'atil kadalik wa tas'udu awalul wal qudul sunnah wal ajra fil julus fil farda wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'ashudihi wa qabla salam salam min salati wa qalu salamu alaikum. Adapun rukun salat ada 17. Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram disertakan dengan niat. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dot dan do karena di dalam Fatihah tidak ada huruf do. Rukun dan wajib untuk condong dan membungkuk sekira keduanya epek-epek berada di lutut sehingga tenang anggota badannya. I'tidal tumaknina di dalamnya 9 sujud 2 kali. Yang ke-10 tumaknina di dalamnya. Yang 11 duduk di antara 2 sujud. Tasyahudul akhir duduk di dalamnya tasyahudnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16 adalah mengucapkan salam, paling tidaknya salam assalamualaikum. Yang ke-17 adalah tertib. Adapun paling sedikit membaca tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Muhammad, baginda Muhammad, serta rahmat dan barokahnya, keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleha, dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib kami sembah kecuali Allah, dan bahwasanya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi berserta keluarganya, ya Allah sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali, dan beberapa menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa saja yang diucap dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan khusyuk yaitu tenangnya seluruh anggota badan dan hadirnya hati dalam menghayati serta memahami bacaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat orang tergantung dari ukuran hadirnya, dan haram hukumnya riya dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal dan beribadah karena ingin dilihat manusia. Mubdilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Aqlamu ada wala bila harfan wan nasyiya inka wa yubdilu alama lul kasyiran kasalal silhudu duwatil wa aqlul watsur wan kisafa aurati in lam tashur hal wa huwa qahu najasati in lum tulqa wa tubdiluhu sabhu isma'il birunani filiyani wa qadda takhallufu bihi qarib wallata syahu sallatu khalfa kafirin kamraati wahun. Adapun perkara-perkara yang membatalkan sholat ada 11. Yang pertama yaitu berbicara dengan sia meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Yang kedua adalah membuat gerakan seperti orang yang berjalan 3 langkah. Yang ketiga adalah makan dan minum. Yang keempat adalah terbukanya aurat jika tidak ditutup langsung. Yang keempat adalah kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam adalah sebab hadas. Yang ketujuh adalah mendahului imam dan
2 rukun fi'il. Yang ke-8 adalah membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa adanya uzur. Yang ke-9 adalah menambahkan rukun fi'il dengan sengaja. Yang ke-6 adalah dan yang ke-11 adalah ragu-ragu niat. Dan tidaklah sah sholat orang yang sholat di belakang perempuan dan unsa. Wal jum'atu fardu ain 'ala kulli muslim dakarihul bilal syai'in kal maradil wal matil jubada. Wa Allahil ta'ala was salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qira'atul ayat min al-Qur'an lima fil idahum wahida ulil mu'minin fil akhir wa yajib an yadubal qa'imau mutaqadir mastural awra wa yajib al-julus bainahu fa'uqa dumaniyati salat wal muwalat was salatul jum'ati was salatul janazah fardu kifayah. Salat Jumat. Adapun salat Jumat, hukum salat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka hadir atau mukim, tanpa adanya uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Di antara syarat sah salat Jumat yaitu didahului dengan 2 khutbah, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu mengucapkan hamdalah, yang kedua membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah berwasiat tentang ketakwaan, yang keempat membaca Al-Quran dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah, yang kelima adalah mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir, dan wajib khutbah di dalamnya di dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya, dan duduk di antara 2 khutbah ukuran tuma'nina di dalam sholat dan harus meneruskan. Wassolati jama'ah wassolat janazah fadu kafayan waliyadani wa kusufani wa wiral sunnah mufaqadah wa kada rawatibus salat duha wa tarwih sunnah lahu fadlu wa sab'un azim. Salat jamaah dan sunnah. Adapun salat jamaah dan salat jenazah itu hukumnya fardu kafiyah, suatu kewajiban jika sudah ada yang melakukannya salah satu di antara mereka maka gugurlah kewajibannya. Adapun salat Idul Fitri dan Idul Adha, kusuf qamar dan kusuf syam itu sunnah muakkadah. Begitupun juga salat rawatib, salat serta salat duha dan tarawih itu sunnah hukumnya. Di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Baik, bab selanjutnya adalah as-shaum atau puasa. Wa amma shaum wa huwa salisu min arkani Islam fa huwa imsha maqru al wajhil mashhur wa min al-niyatu likulli yawm wa tabyituha min laili wa isaqu anil mudira min ta'am wal syaraba wal jima' wal litinya bil mubasar wa istiqaati bil wajibiyah wa min tamai saum kaful
kafu jawarihi ama yakratillahi ta'ala min ahda isabila sabiti adiqru fa fi hadis jamsu yu'tabira saum al-kadib wa ijiba wal namima wal yamin kadiban wan nadaru bisawa wa min tama'il saum tahara ifdari al hala adamu istilsari min ahli wa yanbiki istiqasaw min saum la yisma la siyama amul fadila fil syari wa huwal alam wa billahil taufiq. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3. Yang dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan cara niat atau dengan niat tertentu. Dan diantaranya ia harus dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum, dan juga jima atau hubungan suami istri, dan mengeluarkan mani secara langsung, meminta agar muntah dan dengan secara dipaksa ataupun disengaja. Adapun kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak sukai dari anggota 7 sebagaimana disebutkan dalam hadis. 5 perkara yang menghilangkan pahala orang yang berpuasa, yaitu berbohong, gibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa lebih dari puasa pada hari-hari yang dipenuhi keutamaan dalam syariat. Wallahu alam. Jadi puasa ini sangat dianjurkan, baik di sini dijelaskan memperbanyak puasa lebih dari puasa pada hari-hari yang diutamakan. Jadi puasa sunnah bisa ditarik kesimpulan puasa sunnah sangat dianjurkan. Baik, bab selanjutnya adalah zakat. Wa amma zakat wa hiya rabihani Islam fatajibu 'alal muslim ma'rifa fatwa nahi awalil wajibati fiha wa hiya na'am wan naqadan wal tajara wa iraka wa madi wa immusara wa hiya al hubub was sama wala zakata fima siwa namil sa'imah wa yustara al-hawla wa kadhalika yastaradu lino kuduli tajara wa yustadirdu fi hadhihi an-nawi nasubu an-nasa wa wajibu naqdani wa tajar rubul-hus wa wajaibu al-bubi wal samarati sakiyat bima yuqnil nilfulfus wa bi qarati naum al-qus. Zakatul fitri. Zakatul fitri
Wal zakatul fitri wajibat tu'limil ida fadolatil qulutihi wa qulti min yaquluhu yaumal id walayata arwaba'atu amdadi bi'amuda nabiyya sallallahu alaihi wasallam musyarifu zakat wala yaju antari fa zakat wal qiraati illal qur'an muslim mauta difil bidifat ahadi ahnafi samaniyati kal kafir wal miskin il qairon nasimin wala mudalibin wala malalauma wa yajibu abul wal hudinal minhum. Jadi bab ini membahas tentang zakat. Adapun ibadah zakat dalam rukun Islam yang nomor 4, maka wajib bagi seorang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib disakati di dalamnya, yaitu binatang ternak, emas dan perak termasuk uang, perniagaan, barang temuan dan barang galian serta tanaman makanan pokok yaitu biji-bijian, buah-buahan, maka tidak wajib zakat di dalam ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak perniagaan dan harus pada bagian yang juga harus sampai pada nisabnya juga. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Dan di dalamnya tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10 dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Dan adapun zakat fitrih itu hukumnya bagi setiap muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sa' dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib berniat di keseluruhannya dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim dan disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan orang miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk orang Bani Hashim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Yang ketujuh adalah mendahului imam dan 2 rukun fi'il. Yang ke-8 adalah membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa adanya uzur. Yang ke-9 adalah menambahkan rukun fi'il dengan sengaja. Yang ke-6 adalah dan yang ke-11 adalah ragu-ragu niat. Dan tidaklah sah sholat orang yang sholat di belakang perempuan dan unsa. Wal jum'atu fardu ain 'ala kulli muslim dakarihul harin bilal syai'in kal maradil wal til jubada wa lahil ta'ala was salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayat qira'atu ayat min al-Qur'an 5 fil idahum wahida ulil mu'minin fil akhir wa yajib an yadubal qa'imau mutaqadir mastural awra wa yajib al-julus bainahu fa'uqa dumaniyati salat wal muwalat
Wassalatul jum'ati wassalatul janazah fardhu kifayah. Sholat Jumat. Adapun sholat Jumat, hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka hadir atau mukim, tanpa adanya uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Di antara syarat sholat Jumat yaitu didahului dengan 2 khutbah, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu mengucapkan hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah berwasiat tentang ketakwaan, yang keempat membaca Al-Quran dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah, yang kelima adalah mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir, dan wajib khutbah di dalamnya di dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya, dan duduk di antara 2 khutbah ukuran tuma'nina di dalam sholat dan harus meneruskan. Wassolati jama'ah wassolat janazah fadu kafayan waliyadani wa kusufani wa wiral sunnah mufaqadah wa kada rawatibus salat duha wa tarwih sunnah lahu fadlu wa sab'un azim. Salat jamaah dan sunnah. Adapun salat jamaah dan salat jenazah itu hukumnya fardu kafiyah, suatu kewajiban jika sudah ada yang melakukannya salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Adapun salat Idul Fitri dan Idul Adha, kusuf qamar dan kusuf syam itu sunnah muakkadah. Begitupun juga salat rawatib, salat serta salat duha dan tarawih itu sunnah hukumnya. Di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Baik, bab selanjutnya adalah as-shaum atau puasa. Wa amma shaum wa huwa salisu min arkani Islam, fa huwa imsha maqru alal wajhil mashhur wa min al-niyatu likulli yawm wa tabyituha min laili wa isaqu anil mudira min ta'am wal syaraba wal jima' wal litinya bil mubassar wa istiqaati bil wajibiyah wa min tamai saum kafu jawarihi ama yakratillahi ta'ala min ahda isabila sabiti adiqru fa fi hadis jamsu tadira saum al-kadib wa ijiba wal namima wal yamin kadiban wan nadaru bisawa wa min tama'il saum tahara ifdari al halal adamu istilsari min ahli wa yanbiki istiqasaw min saum la yisma la siyama amul fadila fil syarif wa huwal alam wa billahil taufiq. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3. Yang dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan cara niat atau dengan niat tertentu. Dan diantaranya ia harus dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, dan juga jima atau hubungan suami istri, dan mengeluarkan manis secara langsung
meminta agar muntah dan dengan secara dipaksa ataupun disengaja. Adapun kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak sukai dari anggota tujuh sebagaimana disebutkan dalam hadis 5 perkara yang menghilangkan pahala orang yang berpuasa, yaitu berbohong, gibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa lebih dari puasa pada hari-hari yang dipenuhi keutamaan dalam syariat. Wallahu alam. Jadi puasa ini sangat dianjurkan, baik di sini dijelaskan memperbanyak puasa lebih dari puasa pada hari-hari yang diutamakan. Jadi puasa sunnah bisa ditarik kesimpulan puasa sunnah sangat dianjurkan. Baik, bab selanjutnya adalah zakat. Wa amma zakat wa hiya rabihani Islam fatajibu ala al-muslim ma'arifa fatuwan nahi awalil wajibati fiha wahiyya na'am wan naqadan wal tajara wa iraka wa madi wa immusara wahiyya al hubub was sama wala zakata fit fima siwa namil sa'imah wa yustara al-hawla wa kadzalika yastaradu linu quduli tajara wa yustadirdu fi hadhihi an-nawi nasubu an-nasar wa wajibu naqdani wa tajarrubul hus wa wajaibu al-rubi wal samarati sakiyat bima yuqnil nilfus wabi qarati naum al-qus. Zakatul fitri. Zakatul fitri. Wal zakatul fitri wajibat tu'limil ida fadolatil qulutihi wa qulti min yaquluhu yawmal id walayata arwaba'atu amdadi bi'amuda nabiyya sallallahu alaihi wasallam musyarifu zakat wala yaju antarifa zakat wal qiraati illal qur'an muslim mauta difil bidifat ahadi ahnafi samaniyati kal kafir wal miskin il qairon nasimin wala mudalibin wala malalauma wa yajibu abul wal hudinal minum. Jadi bab ini membahas tentang zakat. Adapun ibadah zakat dalam rukun Islam yang nomor 4, maka wajib bagi seorang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib disakati di dalamnya, yaitu binatang ternak, emas dan perak termasuk uang, perniagaan, barang temuan dan barang galian serta tanaman makanan pokok, yaitu biji-bijian, buah-buahan, maka tidak wajib zakat di dalam ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan harus pada bagian yang juga harus sampai pada nisabnya juga.
Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Dan di dalamnya tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10. Dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Dan adapun zakat fitrih itu hukumnya bagi setiap muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sa' dengan mudnya Nabi Muhammad SAW, dan wajib berniat di keseluruhannya, dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim dan disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan orang miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk orang Bani Hashim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Sekian pembahasan tentang Risalah Al-Jami'ah wa Taqdirul An-Nafi'ah. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah terjemah ataupun apapun. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.